Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang bab ke-16. Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyatakan atau berakidah bahwa seutama-utama manusia pada umat ini setelah Nabi SAW adalah para khalifah sesudahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian seluruh para sahabatnya. Seluruh para sahabat adalah sebaik-baiknya manusia pada generasi umat ini setelah Nabi SAW. Bahkan dikatakan sebagian ahli ilmu, para sahabat adalah sebaik-baiknya manusia dalam sejarah kehidupan manusia setelah para nabi dan rasul. Masya Allah. Oleh karena itu tidak ada yang membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Tidak ada yang marah kepada mereka kecuali orang-orang kafir. Jadi tidak ada yang membenci para sahabat atau salah seorang di antara mereka kecuali dia adalah orang munafik, dan tidak ada yang marah kepada para sahabat kecuali orang-orang kafir, dan tidak ada yang menghina dengan celaan, hinaan kecuali orang-orang munafik. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian seperti manusia telah beriman. Yang dimaksud manusia dalam ayat ini adalah para sahabat. Berimanlah kalian wahai orang munafik seperti para sahabat Nabi itu beriman. Qalu, orang munafik mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti sahabat Muhammad yang bodoh itu beriman? Jadi orang munafik itu menuduh para sahabat sufaha. Sufaha itu adalah orang yang rendah akal, kata Ibnu Katsir, dan tidak bisa membedakan mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membela secara besar-besaran para sahabat nabinya dengan mengatakan, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang munafik yang bodoh, yang rendah akal, tidak bisa membedakan mana yang maslahat dan mudarat. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ini merupakan dalil bahwa salah satu ciri seseorang itu dikatakan munafik tatkala dia mencela sahabat atau salah seorang di antara mereka. Masya Allah. Kemudian di antara ciri orang-orang kafir adalah orang-orang yang marah kepada para sahabat disebabkan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyaghidha bihimul kuffar. Keadaan para sahabat, keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu membuat orang-orang kafir marah, benci kepada para sahabat. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir
Di dalam kitab tafsirnya, sebagaimana beliau cantumkan di dalam surah Al-Fat, ayat yang terakhir, Al-Imam Malik mengatakan, "Wa man ghadha sahabah," barang siapa yang marah kepada sahabat, membenci kepada sahabat, fahuwa kafirun li hadhil ayah, maka dia adalah kafir berdasarkan ayat ini. Surat Al-Fat ayat yang ke-29. Jadi tentang kafirnya Rafidhah itu sudah difatwakan sejak dahulu ya. Generasi salafun saleh dahulu. Salah satunya Al-Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi. Nah itu. Oleh karena itu seorang muslim dia mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, mendoakan kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan lebih dari itu, seorang muslim senantiasa berpegang teguh dengan sikap dan cara beragama para sahabat. Karena tidak ada jalan yang bisa menghantarkan seorang hamba, seorang muslim ke dalam surganya Allah kecuali dengan mengikuti orang-orang yang telah dijamin dengan surga, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sekarang kita baca di sini redaksinya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wa anna afdala ummatihi, dan bahwasanya seutama-utama umat beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar? Ada yang tahu? Nama Abu Bakar, nama aslinya, ini kan nama kunya ini. Abdullah bin Ibnu Abi Quhafa. Nama aslinya itu Abdullah Abu Bakar, tapi lebih dikenal dengan Abu Bakar. Kalau ayahnya namanya Abu Quhafa. Nama aslinya ayahnya siapa? Ada yang tahu? Nama ayah aslinya. Kalau julukannya Abu Quhafa. Nama aslinya Utsman. Nama ayah kandung Abu Bakar itu Utsman. Dan beliau di saat akhir-akhir kehidupannya masuk Islam. Sudah sepuh tua. Ditenteng oleh Abu Bakar mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Summa Umar Al-Faruq, kemudian Umar Al-Faruq. Summa Utsman Dzunnurain, kemudian Utsman yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi alaihi salatu wasalam. Summa Aliun Al-Murtada, kemudian Ali Al-Murtada. Summa baqiyatul asyarah, kemudian sisanya 6 sahabat yang berjumlah 10 bersama Khulafaur Rasyidin yang telah dijamin masuk surga ketika mereka masih menghirup udara di atas muka bumi ini. Masya Allah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Summa ahlu Badrin, kemudian sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar, perang yang pertama kali Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Summa ahlu syajarah, ahlu bai'ati ridwan, kemudian orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Samura ketika perjanjian apa? Hudaybiyah. Summa sairus sahabati radhiyallahu anhum, kemudian seluruh para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semua, bahwa mereka adalah seutama-utamanya umat ini, sebaik-baiknya manusia generasi umat ini, umat Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Dan mereka adalah semuanya penghuni surga. Semua para sahabat penghuni surga. Barang siapa mengatakan ada sahabat yang masuk neraka, maka dia kafir, berdasarkan beberapa nas Al-Quran dan Sunnah. Apalagi sebagian Rafidhah itu mengatakan Abu Bakar dan Umar ini salah seorang sahabat yang paling keras siksanya di neraka.
Itu dalam buku-buku sesat mereka. Masya Allah. Padahal ini merupakan dua sahabat yang paling mulia di antara seluruh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sekarang kita baca syarahnya. Para sahabat merupakan sebaik-baiknya manusia pada generasi umat ini setelah Nabi SAW. Bahkan dikatakan mereka radhiyallahu anhum adalah sebaik-baiknya manusia sepanjang kehidupan manusia setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sahabatnya Musa itu tidak lebih baik daripada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga kaum Hawariyun. Sahabatnya siapa ini Hawariyun? Hah? Hawariyun ini sahabatnya siapa? Kok pada diam? Hah? Siapa? Isa bin Maryam. Itu tidak melebihi kebaikan para sahabat. Para sahabat adalah sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul. Dan yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali. Mereka ini yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Sahabat yang termulia di antara semua para sahabat. Namun justru mereka ini yang paling dibenci oleh orang-orang Rafidhah kecuali Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku, setelah aku wafat maksudnya. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan yang begitu banyak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, yang dimaksud ikhtilafan katsiran adalah fil manhaj wal aqidah. Fil manhaj wal aqidah. Sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku meninggal, maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan dalam sikap dan cara beragama dan perselisihan dalam permasalahan akidah. Dan ini terjadi setelah beliau SAW wafat. Muncul pada masa Abu Bakar berbagai macam perselisihan. Munculnya orang mengaku nabi, munculnya orang-orang yang menolak kewajiban zakat, sehingga Abu Bakar bersama para sahabat yang lain memerangi nabi palsu dan memerangi orang-orang yang menolak kewajiban zakat karena dianggap murtad oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Demikian seterusnya sampai hari kiamat. Maka sepeninggal Nabi SAW, umat ini pasti akan melihat berbagai macam perselisihan, khususnya masalah manhaj dan akidah. Berbagai macam perselisihan, begitu banyak, sehingga manusia yang mereka tidak memiliki ilmu akan bingung mana yang benar ini. Itu. Kok ada orang beragama seperti ini, ada orang beragama seperti itu, bingung. Khususnya orang-orang awam. Masya Allah. Orang-orang yang jarang atau sedikit sekali terdidik dengan ilmu agama akan bingung. Mana jalan sing bener, mana yang sesuai dengan Nabi ini, mana? Bingung. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah khalifahku yang lurus yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan keduanya. Ini bagi yang pernah belajar bahasa Arab. Di sini kan disebutkan ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah sahabatnya. Tapi ketika beliau memerintahkan untuk berpegang teguh dengan keduanya, beliau menggunakan dhamir satu, dhamir mufrad, tamassaku biha, bukan tamassaku bihima. Maksudnya adalah bahwa sunnah Nabi itu tidak akan pernah, atau sunnah para sahabat tidak akan pernah bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Sunnah Khulafaur Rasyidin itu akan sejalan dengan sunnah Nabi SAW dan tidak akan pernah bertentangan. Oleh karena itu beliau menggunakan dhamir biha, ya, mufrad. Berpegang teguhlah dengannya. Seharusnya kan dengan keduanya, dengan sunnahku dan sunnah sahabatku. Tapi tidak, menggunakan biha, mufrad. Di sini menunjukkan bahwa sunnah para sahabat itu tidak akan mungkin bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu sejalan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah oleh kalian sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jadi tidak hanya sebatas dengan gigi depan, tapi dengan gigi geraham. Ini merupakan kiasan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar seseorang memegang sunnah ini betul-betul erat teguh di atas sunnah dan tidak melepaskannya. Sedahsyat apapun fitnah yang dihadapi oleh seorang hamba, dia tidak akan pernah melepaskan sunnah. Nah itu. Nah kalau seseorang menggigit dengan gigi depan, itu akan mudah untuk lepas. Ini kan kiasan. Dan di sini menunjukkan seorang muslim itu harus betul-betul kokoh di dalam berpegang dengan sunnah ini. Kokoh, tidak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahinya, khususnya prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip ahlu sunnah, sikap dan cara beragama Nabi dan para sahabatnya tidak terpengaruh. Maka tolak ukurnya untuk menimbang ketika terjadi berbagai macam perselisihan yang banyak, berbagai macam fitnah, maka seorang muslim yang lurus agamanya, lurus akidahnya, dia tidak akan menoleh kepada berbagai macam perselisihan dan fitnah itu, namun dia senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Itu, nggak terpengaruh, meskipun sedikit para pemeluknya. Dan begitu banyak orang yang telah menyimpang darinya. Kan begitu di zaman kita sekarang ini, ya. Sampai sebagian ahli ilmu mengatakan, ketahuilah bahwa ahlu sunnah itu sedikit. Ketahuilah bahwa ahlu sunnah itu sedikit. Maka yang terbanyak adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Meskipun semua umat Islam mengaku ahlu sunnah. Itu ya. Kan pengakuan kan gak akan merubah keadaan hakikat seseorang atau kelompok yang sebenarnya. Ya. Orang Yahudi mengaku kami kekasih Allah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Katakan wahai Nabi, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengaku, mengklaim, menganggap bahwa diri kalian adalah kekasih Allah, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka mintalah kamu mati jika kamu orang-orang yang benar. Tentunya kalau kamu kekasih Allah, Allah gak akan mengazab kamu, kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Maka minta mati jika kamu orang-orang yang benar. Lalu apa kata Allah? Kata Allah selanjutnya, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Selama-lamanya mereka takut tidak akan pernah mengharapkan kematian, karena mereka tahu mereka berada di atas kebatilan. Kenapa orang-orang Yahudi dikatakan al-maghdub, orang yang dimurkai? Mereka tahu Nabi itu membawa kebenaran, Nabi itu membawa risalah yang hak, yang termaktub dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Namun karena kesombongan dan kecongkaan kaum Yahudi, hawa nafsu mereka tetap tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, dan tetap mempertahankan kesesatan dan kebatilannya serta kekufuran mereka. Ya, meskipun Yahudi ngaku kami kekasih Allah, mereka tetap kaum yang terlaknat, kaum yang dimurkai oleh Allah. Maka sebuah nama itu tidak akan merubah hakikat keadaan seseorang atau suatu kelompok tertentu. Itu seperti kaum Yahudi. Bahkan kaum Yahudi, begitu juga Nasrani, itu mengatakan gak akan masuk surga kecuali golongan kami. Masya Allah. Orang Yahudi mengatakan
Hei Islam, wahai Nasrani, siapapun nggak akan masuk surga kecuali kami. Nasrani juga sama. Wahai Islam, wahai Yahudi, wahai selain Nasrani, nggak akan pernah kalian masuk surga kecuali kami. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka, masing-masing mereka Yahudi Nasrani mengatakan tidak akan pernah ada yang masuk surga kecuali dari kalangan kami. Yahudi ngomong kalangan Yahudi, Nasrani ngomong kalangan Nasrani. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabinya SAW untuk membantah mereka. Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan kosong mereka. Ya, kalau bahasa Malang gedabrus. Gitu ya. Ayo gedabrus Yahudi Nasrani itu. Katanya nggak akan masuk surga kecuali golongan mereka. Tilka amaniyuhum. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabinya SAW untuk mengatakan, Qul, katakan wahai Nabi, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya jika kalian orang-orang yang benar. Nah ini ya. Dan ini merupakan ayat bahwa barang siapa membuat satu pernyataan, barang siapa membuat satu statement, wajib baginya mendatangkan bukti. Nah itu. Barang siapa membuat statement, menyatakan suatu pernyataan yang tidak ada buktinya, maka Allah menamakan amaniyuhum. Itu omong kosong. Ya, omong kosong. Yang gedabrus tadi ya. Dan itu jalannya Yahudi Nasrani. Ya, Yahudi Nasrani. Oleh karena itu seorang muslim gak boleh omong kosong, apalagi berbicara agama. Nah itu. Kemudian wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah bid'ah di akhir-akhir kitab ini. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang berkaitan dengan bab ini, dari jalan Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, yaitu Ali bin Abi Thalib, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayah, siapakah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Ali mengatakan Abu Bakrin, Abu Bakar. Qultu tsumma man? Lalu anaknya tanya lagi, kemudian siapa setelah Abu Bakar? Tsumma Umar. Kemudian Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman. Dan aku khawatir jangan-jangan beliau akan mengatakan Utsman setelah itu. Qultu, lalu aku tanya lagi, tsumma anta, apakah kemudian engkau? Qala, lalu Ali mengatakan, ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali hanya salah seorang di antara kaum muslimin. Masya Allah. Sikap tawaduknya Ali bin Abi Thalib. Ini kalau misalkan masing-masing kita di posisi Ali, apa kira-kira? Ya aku, Jess. Ya, kan begitu. Tapi Ali enggak. Ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali hanya salah seorang di antara kaum muslim. Padahal beliau berhak mengatakan kayak gitu. Ya aku, ini gitu. Tapi beliau enggak. Masya Allah. Terus kemudian, dan setelah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin yang terbaik di antara para sahabat, kemudian 6 sahabat yang lainnya, yaitu Talha, Az-Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id dan Abu Ubaidah. Dan mereka adalah 10 sahabat yang telah ditetapkan bahwa mereka adalah penghuni surga. Ini ketika mereka masih hidup ya, mereka masih menghirup udara di atas muka bumi ini. Nabi SAW sudah memberikan berita gembira kepada 10 orang sahabatnya ini, bahwa mereka adalah penghuni surga. Masya Allah.
Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Utsman fil jannah, dan Utsman di surga. Wa Aliun fil jannah, dan Ali di surga. Wa Talha fil jannah, Talha pun demikian di surga. Wa Zubair fil jannah, Zubair di surga. Wa Abdurrahman ibnu Aufin fil jannah, Abdurrahman bin Auf. Kemudian wa Sa'dun fil jannah, Sa'ad di surga. Wa Sa'id fil jannah, Sa'id bin Abi Waqqas itu di surga. Wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Masya Allah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Namun hal itu tidak membuat mereka sombong, tidak membuat mereka merasa lebih baik daripada yang lain, tidak. Justru mereka semakin tawadhu. Masya Allah. Dan setelah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Ya, termasuk 10 tadi ya. Termasuk 10 tadi. Dan secara umum seluruh para sahabat adalah sebaik-baiknya manusia pada generasi umat ini. Masya Allah. Allah Ta'ala telah memuji mereka dalam kitabnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, yang dimaksud kalian dalam ayat ini, yang pertama kali berhak dikatakan kuntum adalah para sahabat. Ya, adalah para sahabat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas. Ukhrijat ini kalau saya punya gambar kemudian tak tampakkan gini, ini ukhrijat namanya. Bukan khurut maknanya, bukan. Tidak ada ulama ahli tafsir mengatakan khurut. Ukhrijat adalah uzhirat. Ya, bisa dilihat di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi ditampakkan para sahabat kepada manusia, ini loh umat terbaik. Keadaannya seperti ini. Di antara ciri mereka, ta'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Dan mereka mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan mereka beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, dan seandainya ahlul kitab itu beriman, lakana khairal lahum. Sungguh itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Di antara mereka ahli kitab itu ada orang-orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini. Yang dimaksud kalian adalah umat yang terbaik dalam ayat ini adalah yang berhak pertama kali adalah para sahabat. Karena Al-Quran turun di masa mereka dan mereka hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak mungkin generasi setelah mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari mereka, nggak mungkin. Ya. Maka mereka lah yang berhak dikatakan pertama kali sebaik-baiknya umat di antara umat ini. Dan ini juga diperkuat dengan sabda Nabi SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang hidup pada masaku, yaitu para sahabat yang beriman kepada beliau, yang mengikuti risalah syariat beliau sampai mereka meninggal. Mereka lah sebaik-baik generasi umat ini. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'in, murid-murid para sahabat yang tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu orang-orang yang tidak menjumpai sahabat atau menjumpai sebagian kecil sahabat. Dan mereka menjadi murid-murid para tabi'in. Ya. Seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain. 3 generasi umat ini yang terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, 3 generasi umat Islam awal. Bahkan para sahabat adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan secara langsung dari Allah, Rabb semesta alam, serta jaminan dari Allah bahwa mereka adalah penghuni surga. Ini yang kita katakan tadi ya, bahwa seluruh para sahabat ashabul jannah,
penghuni surga. Oleh karena itu kalau ada orang membenci, mencela, melaknat sahabat, ini orang-orang munafik atau orang-orang kufar. Seperti orang-orang Rafidhah. Bagaimana mungkin mereka meyakini para sahabat sebagian besarnya murtad, kemudian masuk neraka, sementara Allah dalam kitabnya yang kekal sampai hari kiamat menyatakan bahwa para sahabat adalah penghuni surga. Masya Allah. Dan ini menunjukkan kerusakan hati dan kerusakan akidah orang-orang Rafidhah. Masya Allah. Terus kemudian, dan juga akan mendapatkan keridhaan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya siapa saja manusia setelah sahabat sampai akhir zaman, sampai menjelang hari kiamat. Siapa saja yang mengikuti jalan beragama mereka. Ini ya. Di sini menunjukkan wajibnya seseorang mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat. Kita meyakini keyakinan-keyakinan dalam agama seperti yang mereka yakini. Kita mengamalkan amalia ibadah seperti amalia ibadah mereka. Tidak menyalahi mereka. Tidak mengada-ngada ibadah yang tidak pernah mereka lakukan. Nah ini sebesar-besar dalil dan ayat kewajiban muslimin semuanya untuk mengikuti para sahabat di dalam sikap dan cara beragama. Jadi gak boleh kita beragama seenaknya sendiri. Beribadah kepada Allah itu dengan dalil, bukan dengan hawa, bukan dengan selera. Nah itu. Tapi dengan dalil, dengan ittiba, mengikuti para sahabat. Sebaik-baiknya manusia generasi umat ini. Dan menyalahi mereka, para sahabat, ini merupakan akar terbesar, sumber terbesar terjadinya kesesatan di tengah-tengah muslimin. Dulu seperti kaidah keberapa dulu? Kaidah 3 dasar besar dulu. Ada yang masih ingat? Menyalahi kaidah keberapa ini? 2. Yang pertama, Ahlus Sunnah tidak mengambil sumber akidah mereka kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Ahlus Sunnah tidak memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahaman para sahabat. Ini kan tidak ada umat Islam mengatakan aku gak Quran Sunnah, atau mengatakan aku Quran tok gak pakai Sunnah, kan tidak ada. Semuanya mengatakan Quran Sunnah. Tapi kenapa kok muncul berbagai macam kesesatan dan kerusakan? Sebabnya menyalahi kaidah yang kedua ini. Tidak memahami nas Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman para sahabat. Tidak mengikuti sikap dan cara beragama mereka. Ini merupakan sumber yang paling besar terjadinya kesesatan di tengah-tengah umat ini. Munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya kelompok-kelompok dalam beragama macam-macam. Sebabnya ini menyalahi ini. Ya, menyalahi. Oleh karena itu 3 dasar kaidah ini jangan sampai kita lepaskan. Ya. Karena kalau seseorang sudah rusak menyalahi salah satu kaidah dasar akidah Ahlus Sunnah ini, maka nanti cabang-cabang akidah yang lainnya pun akan rusak. Ya, akan rusak. Ahlus Sunnah tidak mengambil sumber akidah mereka kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Kaidah yang kedua, Ahlus Sunnah tidak memahami kaidah yang pertama kecuali dengan pemahaman para sahabat. Yang ketiga, tidak memasukkan akal ke dalam perkara-perkara gaib. Seorang muslim sunni Ahlus Sunnah mengimani semua perkara gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak menceburkan akal ke dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mereka mengimani, mempercayai segala yang gaib dan tidak menceburkan akal ke dalamnya. Karena akal tidak mampu untuk mencernanya. Kewajiban iman. Salah satu menyalahi 3 kaidah ini, maka cabang-cabang akidah yang lainnya akan banyak kerusakan di dalamnya. Ya. Maka barang siapa seorang muslim, barang siapa di antara kaum muslimin yang berpegang dengan 3 kaidah ini, maka dia adalah Ahlus Sunnah.
Dan barang siapa menyalahi salah satu dari 3 kaidah ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Tidak dapat tidak. Nah, kalau kita melihat berbagai macam penyimpangan ya, menyalahi salah satu dari 3 ini. Paling tidak ketiga dan yang kedua. Kalau yang ke satu sepertinya tidak menyalahi ya, karena semua ngomong ya Quran dan Sunnah. Yang kedua dan ketiga ini sebab kerusakan yang terjadi di tengah-tengah muslimin sejak dahulu hingga hari ini. Sejak wafatnya Nabi SAW sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya berpegang teguh dengan 3 kaidah dasar akidah Ahlus Sunnah. Nah itu. Sekarang kita baca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang terdahulu pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Muhajirin orang yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Orang ansor adalah sahabat-sahabat Rasulullah asli penduduk Madinah yang beriman kepada Nabi SAW. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang dimaksud walladzina taba'uhum yaitu orang-orang setelah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Siapa yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan baik, mengikuti sikap dan cara beragama mereka, mengikuti keimanan mereka. Kemudian kata Allah di sini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi para sahabat Muhajirin dan Ansor adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan masuk ke dalam keumuman ayat ini, siapa saja yang mengikuti para sahabat, Allah akan ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Maka makna kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, maka barang siapa tidak mengikuti para sahabat di dalam sikap dan cara beragama, menyalahi kaidah kedua tadi, menyalahi kaidah yang kedua tadi, maka Allah murka kepadanya, Allah gak akan ridho kepadanya. Ini konsekuensinya. Dan ayat ini sesuai dengan hadis iftiraqul ummah tentang perpecahan umat ini yang menjadi berapa golongan? 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ma ana alaihi yaum wa ashabi. Yang satu golongan yaitu apa-apa yang aku pada hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Yaitu satu golongan ini adalah orang-orang istiqomah, berada di atas sikap dan cara beragama Nabi dan para sahabatnya. Nah itu, satu golongan ini. Maka semuanya masuk neraka nanti di antara sebagian umat ini. Ada yang kekal, ada yang tidak, tergantung kesesatan mereka. Kalau kesesatan mereka pada tingkat kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, maka mereka akan masuk neraka kekal untuk selama-lamanya. Namun kalau ke tingkat kesesatannya tidak sampai mengeluarkan dari Islam atau bid'ah, apa dulu? Mufasiqah, ya, maka pelakunya tidak kekal di dalam neraka selama ada keimanan di dalam hatinya seberat zarrah. Maka nanti akan dikeluarkan dari neraka. Nah, ini. Tapi yang harus kita ingat, semua bentuk kesesatan maka akan menyeret para pelakunya kepada perkara-perkara yang bisa mengeluarkannya dari agama. Ini yang harus kita ingat ini ya. Semua bentuk kesesatan dalam agama ini, maka sedikit demi sedikit pelakunya akan terseret kepada perkara-perkara yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dari segala bentuk kesesatan. Harus kita jaga keislaman kita, akidah kita, sikap dan cara beragama kita. Nah, itu. Terus kemudian wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka
dari kalangan orang-orang setelah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kan ini tujuan kita, kan ini. Kalau bukan ini, apa tujuan kita? Sudah ada lagi tujuan puncak seorang muslim. Bagaimana saya bisa selamat di dunia ini, nanti bisa masuk surga, begitu. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti muhajirin dan ansor. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka itulah kehidupan manusia yang sesungguhnya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Surat At-Taubah ayat 100. Ini. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah ridha kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat muhajirin dan ansor, yang saat itu disebutkan oleh Ibnu Katsir sebanyak 1.400 orang. Ketika Nabi SAW membaiat para sahabat di perjanjian Hudaybiyah, iyyubai'unaka tahta syajarah, ketika mereka para sahabat itu membaiatmu untuk berjanji setia mendengar dan taat dalam hal ma'ruf di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka, berupa kejujuran, keimanan. Itu. Fa'anzalas sakinata alaihim, maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka, membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menaklukkan kota Mekah, dikuasai oleh seluruh kaum muslimin, dan dihancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, yang ada di Mekah. Masya Allah. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu. Kemudian dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, lan yadkhulan nara rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tidak akan pernah masuk neraka seseorang yang pernah menghadiri perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Insyaallah. Jadi semua sahabat tidak akan pernah masuk neraka. Ini akidah seorang muslim. Kemudian para sahabat adalah orang-orang yang benar dan jujur, dan ini salah satu karakteristik para sahabat. Kalau kita mengaku mengikuti para sahabat dalam sikap dan cara beragama, kita harus menjadi orang yang benar, orang yang jujur. Karena yang membedakan kejujuran ini, sifat jujur ini yang membedakan antara seorang muslim dengan siapa? Munafik. Ya. Demikian kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Salah satu perbedaan yang sangat menonjol antara seorang muslim dengan munafik adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Sementara seluruh para sahabat adalah orang-orang yang jujur, shadiq, bukan pembohong, bukan penipu mereka. Maka seorang muslim seharusnya dia jujur dalam setiap keadaan. Jujur kepada Allah, jujur kepada Nabi SAW, jujur kepada dirinya sendiri, dan jujur kepada orang lain. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud orang-orang yang benar dan jujur adalah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi seorang muslim sangat menjauhi sifat kadzib, sifat dusta, pembohong. Apakah itu berbohong dalam urusan agama ataukah berbohong dalam urusan muamalah duniawiyah? Tidak boleh. Itu bukan sifat dan karakteristik seorang muslim.
Karena salah satu sifat yang paling menonjol seorang muslim itu adalah kejujuran. Bukan kadzib, bohong. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menyatakan bahwa para sahabat muhajirin adalah orang-orang yang benar dan jujur. Sementara para sahabat Ansor adalah orang-orang yang beruntung. Itu ya dalam surah apa ini? Surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 dan ke-9. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman mereka, yaitu diusir dari Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan harta benda mereka sebagiannya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Seperti siapa? Suhaib Ar-Rumi, salah satu orang kaya di Mekah saat itu, yang dia mau berhijrah dengan membawa hartanya. Lalu diketahui oleh tokoh-tokoh Quraisy, kamu mau kemana Suhaib? Aku mau berhijrah, ya, bersama para sahabat Nabi yang lain. Ya, masya Allah. Kamu pilih berhijrah, namun tinggalkan harta ini, atau kamu tetap pilih harta, tapi kamu tetap harus di sini. Kamu tetap di sini dan kamu selalu bersama hartamu. Lalu Suhaib Ar-Rumi memilih meninggalkan harta demi Allah dan Rasulnya. Orang kaya itu. Jadi berangkat hijrah hanya pakaian yang dikenakan saja. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Berhijrah demi Allah dan Rasulnya, meninggalkan kampung halamannya dan juga meninggalkan hartanya. Masya Allah. Ya, mungkin azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8. Bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman mereka dan dari harta benda mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka ingin menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, yakni muhajirin. Abu Bakar, Umar, termasuk seluruh sahabat tadi yang jamin masuk surga, termasuk muhajirin. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang menempati kota Madinah, yaitu sahabat Ansor ini, dan telah beriman min qablihim, sebelum kedatangan kaum muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Masya Allah. Jadi muhajirin itu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan kaum Ansor. Kaum Ansor sangat mencintai kaum muhajirin seperti mereka mencintai diri mereka sendiri. Masya Allah. Jadi di sini menunjukkan juga bahwa Islam itu sangat menganjurkan persatuan, tapi persatuan di atas al-haq, di atas tauhid, di atas sunnah. Karena Nabi SAW menyatukan para sahabat di atas tauhid, di atas sunnah. Maka itu dikatakan persatuan. Bukan hanya sekedar persatuan secara apa? Fisik. Tapi akidahnya berbeda-beda. Ini bukan persatuan yang hak, ini persatuan yang batil. Ini seperti persatuan ala-ala Yahudi. Seperti Allah Ta'ala mengatakan, wa tahsabu jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap mereka, wahai Muhammad, mereka itu bersatu, orang-orang Yahudi. Nampaknya mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta. Namun hati-hati mereka bercerai-berai. Nah itu. Jadi muslimin
Ini harus bersatu di atas tauhid dan sunnah. Bukan bersatu seperti Yahudi, bersatu hanya secara fisik, namun akidahnya berbeda, pemahamannya berbeda, sikap dan cara beragamanya berbeda. Ini persatuan yang batil, persatuan yang tidak diinginkan oleh Islam. Nah, itu. Nah, sementara para sahabat di sini disatukan oleh Nabi, dipersaudarakan oleh Nabi di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Sehingga mereka saling mencintai karena Allah. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Ya. Muhajirin sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Insyaallah. Wala yajiduna fi sudurihim. Dan mereka orang-orang Ansor ini tidak mendapati dalam diri-diri mereka hajatan, keinginan, mimma utu, dari apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka Ansor itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin. Sampai sebagian orang Ansor yang memiliki 4 istri, sementara ada seorang Muhajirin yang berhijrah seorang diri, maka dia disuruh untuk memilih 2 orang di antara istrinya. Nanti saya ceraikan dulu baru kamu nikahi. Sampai kayak gitu. Saya mempunyai harta sekian, separuh kamu ambil, separuh untuk saya. Masya Allah. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau menolak. Tunjukkan aku pasar saja, aku akan berniaga di pasar. Masya Allah. Sampai seperti itu para sahabat. Persaudaraan mereka yang begitu luar biasa. Mereka bangun persaudaraan mereka di atas keimanan yang benar, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Ya. Wa yu'siruna ala anfusihim. Dan mereka orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin ala anfusihim daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Sementara sebagian mereka itu dalam kesusahan, juga membutuhkan. Insya Allah sampai kayak gitu. Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang terjaga dari sifat kikir dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikianlah para sahabat, kisah tentang persaudaraan mereka yang mereka bangun di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Demikianlah seharusnya kita seluruh kaum muslimin yang menginginkan persatuan. Hendaknya persatuan itu dibangun di atas Islam yang benar, seperti persatuan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Jangan hanya persatuan secara fisik saja. Nah, seperti sebagian kaum muslimin pada hari ini, ketika momen-momen tertentu kan bersatu muslimin ini, tapi berbeda-beda dalam pemahaman agama. Satu meyakini Allah di atas, satu meyakini Allah tidak di atas, Allah ada tanpa tempat. Satu lagi meyakini Allah di mana-mana. Masya Allah. Ini terjadi atau enggak ini di antara muslimin? Masya Allah, bagaimana bisa dipersatukan kaum muslimin kalau akidahnya saja nggak sama? Kalau seandainya bersatu, mungkin itu persatuan sementara, seperti persatuan Yahudi secara fisik. Namun hati-hati mereka syatta, bercerai-berai, berselisih, saling bermusuhan. Ba'suhum bainahum syadid. Kata Allah Ta'ala, permusuhan di antara sesama mereka itu syadid, orang-orang Yahudi. Kalau seandainya orang Yahudi nampak bersatu, sebenarnya sesama mereka itu saling permusuhan yang sangat keras. Itu karena hati-hati mereka berbeda. Berbeda dengan para sahabat. Ya. Secara fisik mereka bersatu, begitu juga secara batin mereka bersatu. Karena di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Begitulah seharusnya kaum muslimin bersatu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an
wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Yang dimaksud tali agama Allah Al-Quran dan Sunnah, semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan di antara salah satu sebab bercerai-berainya umat ini karena tidak i'tisam, tidak berpegang teguh dengan tali agama Allah. Namun sebagian mereka berpegang teguh dengan hawa nafsu mereka, egoisme mereka, kesombongan dan kecongkaan mereka. Tidak kembali kepada agama Allah. Ya sepertinya Allah, seperti contohnya Allah ada yang ngomong di atas, ada yang di mana-mana, ada yang ada tanpa tempat. Masya Allah. Kan seharusnya dikembalikan kepada hablillah, tali agama Allah. Allah di mana? Allah menjelaskan di atas arsy, Allah di atas semua makhluknya. Sabbihisma rabbikal a'la. Masya Allah, nas yang begitu banyak diingkari oleh orang-orang yang memang ada kecenderungan untuk selalu mengekor kepada hawa nafsunya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya mungkin sampai sini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Masih bab yang ke-16. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.